Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Sebelum kita masuk dalam acara santapan rohani, mari kita sama-sama belajar, kita berdoa, dan kita mohon kemurahan Tuhan. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, pada kesempatan ini kami merendahkan hati kami, kami mohon belas kasihan-Mu, kami mohon anugerah-Mu, mohon berkat-Mu Tuhan. Berikan kebenaran firman-Mu buat kami, supaya kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur buat kebaikan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, pada kesempatan ini kita akan belajar dengan firman Tuhan. Kita akan belajar dengan firman Tuhan dengan kitab Mazmur pasal 34. Ya, dengan satu tema, kemalangan orang benar banyak. Ya. Kemalangan orang benar banyak. Ya. Kita akan buka dan kita akan belajar dengan ayat yang ke-22. Kita akan buka ya. Ayat yang ke-20 maksud saya, 20, 21, 22, 23. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Kemalangan akan mematikan orang fasik, dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung kepadanya tidak akan menanggung hukuman. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Mengapa saya mengambil tema kemalangan orang benar banyak? Karena pada realitanya, faktanya, Bapak Ibu Saudara, orang benar itu Bapak Ibu Saudara, dari zaman dahulu kala, dari sejak manusia purba sampai yang namanya manusia modern, manusia elektro, yang namanya orang benar itu paling banyak menghadapi kesukaran, paling banyak menghadapi persoalan, paling banyak menghadapi masalah. Dan seakan-akan, saudara, orang benar itu tidak ada tempat untuk berpijak. Satu contoh, pada waktu itu manusia baru 2 orang dilahirkan di atas bumi yang bernama Kain dan Habil. 2 orang ini anaknya 1 orang. 2 orang ini mempunyai gaya hidup yang berbeda. Ya, yang satu si Habil, adiknya, menjadi orang yang suka menggembalakan ternak. Yang satu menjadi petani. Kedua-duanya datang kepada Tuhan untuk membawa kurban persembahan. Ya, si Kain membawa kurban persembahannya kepada Allah, yaitu hasil pertaniannya. Si Habil membawa kurban persembahan kepada Allah, yaitu hasil ternaknya. Si Habil kurban persembahannya dan habilnya diindahkan oleh Tuhan, sementara si Kain tidak diindahkan oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, 2 orang ini pasti saudara bisa menilai mana yang benar. Pastilah orang yang diindahkan oleh Tuhan inilah yang dinyatakan benar kepada Allah. Tetapi faktanya, setelah mereka selesai mempersembahkan kurban, seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Tetapi lambat laun si Kain mendapat teguran dari Tuhan. Hai Kain, mengapa mukamu tidak berseri-seri? Apakah wajahmu tidak berseri-seri? Lihat, dosa telah mengintip, sangat menggoda kamu, tapi kamu harus berkuasa atas dosa itu.
Tapi rupanya Kain orang yang tidak suka mendengar nasihat, tidak suka mendengarkan teguran, saudara. Akhirnya dia melakukan apa yang menjadi niatnya, ke Habil, menjadi korban kebenaran. Orang yang dianggap benar di hadapan Tuhan, tetapi tidak mendapat tempat untuk berpijak di bawah kolong langit, di atas bumi. Tetapi Alkitab mencatat di dalam Ibrani bahwa darah Habil berseru-seru kepada Allah dan memberikan kesaksian bahwa dia benar. Saudara, kebenaran itu tetap berbicara. Sekalipun orang benar itu banyak mengalami kemalangan, mengalami kesukaran, mengalami persoalan, mengalami masalah, saudara. Tetapi ayat selanjutnya mengatakan, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Tuhanlah yang bisa melepaskan kemalangan orang benar, kesukaran orang benar, persoalan orang benar, permasalahan orang benar. Tidak ada yang bisa membela orang benar. Hanya Tuhan yang bisa membela orang benar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya katakan bahwa kitab Mazmur ini adalah ditulis dalam zaman kehidupan oleh yang bernama pemazmur Daud. Pemazmur Daud ini adalah orang yang hidup pada zaman Taurat. Daud dinyatakan benar di hadapan Tuhan. Daud dinyatakan orang yang hatinya menyenangkan hati Tuhan. Kenapa? Karena dia melakukan semua kehendak Tuhan yang tercantum di dalam kitab hukum Taurat. Lepas bukan berarti bahwa Daud tidak punya masalah. Bukan berarti Daud tidak pernah melakukan kesalahan. Daud pernah melakukan kesalahan. Tetapi Daud tetap berpegang teguh kepada otoritas Tuhan, kepada janji Tuhan. Dia tetap melakukan apa yang menjadi perintahnya. Sehingga dinyatakan Daud itu dinyatakan orang yang layak untuk disebut sebagai orang benar. Daud banyak mengalami kemalangan, Daud banyak mengalami kesukaran, Daud banyak mengalami permasalahan. Tetapi Tuhan melepaskan dari semuanya itu. Bahkan saudara, ayat yang ke-21 dikatakan, yang melindungi segala tulangnya. Saudara, tulangnya saja dilindungi, saudara. Ketika Daud berperang melawan Goliat, dilindungi oleh Tuhan. Ya, ketika Daud tidak dibunuh oleh mertuanya, dilindungi oleh Tuhan. Ketika Daud berperang melawan orang Filistin, dilindungi oleh Tuhan. Kenapa? Karena orang benar itu yang bisa melindungi hanya Tuhan. Tulangnya saja dilindungi, tidak dibiarkan patah, saudara. Ya, tidak satupun yang patah tulangnya. Ya, ia melindungi segala tulangnya, tidak satupun yang patah tulangnya. Itu dialami oleh Daud. Saudara, ya saya sedikit mau cerita. Berapa tahun yang lalu saya berangkat pelayanan di satu persekutuan. Dari belakang saya ditabrak motor dan saya jatuh, kami jatuh, yang menggoncengkan kami juga jatuh, sama-sama jatuh. Tapi oleh pertolongan Tuhan, saudara, kami tidak mengalami patah tulang. Kenapa? Karena kami percaya apa yang dijanjikan Tuhan itu digenapkan dalam setiap kehidupan hamba-Nya. Dan pada waktu itu, saudara, dalam kondisi cuaca dalam keadaan kelabu, saudara. Gelap tidak gelap, terang tidak terang, saudara. Jadi walaupun lampu dinyalakan, ya tidak terang. Lampu tidak dinyalakan, juga tidak terlalu gelap. Dan waktu itu kami tidak kuat berdiri, saudara. Kami di tengah jalan. Kami tidak kuat berdiri, kami hanya merangkak, saudara. Kami berjalan merangkak. Kami berjalan merangkak untuk mencapai
ke belakang, ke pinggir jalan itu, ke bahu jalan itu, dan di depan kami itu banyak truk besar sekali, saudara, dan kami nyaris, saudara. Tapi kami percaya, dan waktu itu kami hanya berkata, Yesus tolong, Yesus tolong, Yesus tolong, dan kami bisa melewati. Dan ketika kami sudah sampai ke ujung, tenaga kami habis, sudah nggak bisa apa-apa lagi. Tapi saya percaya bahwa saya bisa berjalan merangkak itu atas pertolongan Tuhan. Dan tidak ada seorang pun yang menolong saya pada saat itu. Orang menolong saya setelah saya ada di ujung jalan, di bahu jalan. Dan puji Tuhan, saya cuma mau katakan bahwa tulang-tulangnya saya tidak ada yang patah. Karena apa? Karena firman-Nya digenapkan dan kehidupan orang percaya. Saudara, ayat selanjutnya berkata, ya, ada satu perbandingan, ya. Kemalangan orang akan mematikan orang fasik. Ya. Kemalangan akan mematikan orang fasik. Jadi kalau orang fasik mengalami kemalangan, akan frustasi, akan putus asa, bahkan sampai mati. Ada yang mengalami bunuh diri. Ya, ada yang stroke, ada yang stres dan sebagainya. Kenapa? Karena orang fasik itu orang yang tidak suka mendengar firman Tuhan. Orang tidak suka mendengar nasihat. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita belajar bersama-sama menjadi orang yang senantiasa dibenarkan. Ya, lanjut yang terakhir. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung kepadanya tidak akan menanggung hukuman. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Orang yang berlindung kepadanya tidak akan menanggung hukuman. Kenapa? Korban Kristus sudah menanggung dosa seluruh dunia. Dan puji Tuhan kalau Bapak Ibu Saudara adalah salah satu di antaranya, orang yang telah percaya kepada korban Kristus. Dosa Bapak Ibu Saudara sudah ditanggung oleh Kristus di atas kayu salib gunung Golgota. Sehingga kita orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan Tuhan Yesus berkata, di atas kayu salib gunung Golgota dia mati untuk menanggung dosa kita. Di dalam kubur hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati untuk membenarkan kita. Hari yang ke-40 dia naik ke surga untuk menyediakan tempat buat saudara dan saya. Dan dia katakan, jika aku telah menyediakan tempat bagimu dan aku telah selesai menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan aku akan menjemputmu, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Mari kita menjadi orang yang senantiasa hidup di dalam kebenaran, karena saudara dan saya sudah dibenarkan oleh darah Yesus. Hanya darah Yesus yang sanggup membenarkan hidup saudara dan saya. Saudara dan saya tidak bisa menjadi orang benar tanpa dibenarkan oleh darah Yesus. Saudara dibenarkan karena anugerah, karena pertolongannya. Mari kita menjadi orang yang senantiasa hidup di dalam kebenaran Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Walaupun kemalangan orang banyak, orang benar itu banyak, tapi jangan takut menjadi orang benar, karena Tuhan akan melepaskan kita semua. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan. Penyertaan-Mu sangat sempurna bagi kami orang-orang benar, karena kami sudah dibenarkan oleh darah-Mu, oleh korban-Mu di atas kayu salib gunung Golgota. Terima kasih Bapa, memberkati, melindungi anak-anak-Mu yang sedang mengalami kesukaran, persoalan, masalah, problem dalam kehidupan sehari-hari, dalam hidup nikah, dalam pekerjaan, dalam usaha. Berkati mereka Tuhan, lindungi mereka hingga tidak ada satu pun tulangnya yang patah. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.